Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu Guru. Ya, Pagi, ya, Bu. selamat pagi. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan mengawali semuanya dengan doa. Ibu Guru minta Adolpina bisa pimpin kita dengan doa. Ya, Bu. Ya, baik, Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adolpina. Sama-sama, Ya, Ibu Bu. absen dulu ya sebelum kita masuk pada materi. Ivana, Ivana ada? Ada, Bu. Ada ya. Ayub, Hadir, Bu. hadir ya. Maria, Hadir, Ibu. ada. Adolpina, Hadir, Ibu. Mary, hadir ya. Ratnawati, Hadir, Ibu. oke semua hadir hari ini ya. Ya, Ibu, Ya, Bu. semua hadir. Ya, jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu mungkin akan bertanya beberapa pertanyaan. Ya, yang Ibu tanyakan pertama, ya siapa kira-kira di sini yang waktu kecil senangnya main di kebun atau mungkin di sungai atau mungkin di sawah? Ada yang pernah? Hai, Bu. Saya, Ibu. Saya Pernah main di sungai. Oh, pernah main di main di sungai. sungai, Ya, main di sering main sawah, di kebun, di Bu. kebun. Oh, Ayub di Rumah kebun saya ya? di kebun. Ya, Iya, Ibu. senangnya main Rumah di saya di kebun. kebun. Maria? Di kebun, di pantai, Ibu. Iya. Oke, ya. Yang Ibu mau tanyakan kira-kira apa yang kalian jumpai ketika kalian bermain mungkin di kebun atau mungkin ada yang tadi bilang di pantai. Apa yang kalian lihat ketika kalian bermain di kebun atau mungkin di pantai? Maria, apa yang Maria lihat? Kalau di pantai itu ada karang, Ada karang. Apa lagi? karang-karang. Ada pasir. Ada pasir. Ada lagi? Tumbuhan, kelapa. Oh, pohon kelapa ya. Oke, kalau Ayub tadi katanya bilang senangnya main dulu di kebun. Apa yang dilihat kalau bermain di kebun? Di Ayub. kebun itu ada kupu-kupu, terus ada tanaman-tanaman, terus ada pokoknya banyak, Ibu, banyak. Ada Banyak ya? pokoknya itu binatang-binatang, hewan-hewan, Iya, ada burung, ada iya. pohon-pohon. Oke, baik. Iya, jadi yang kalian jumpa itu yang kalian sering lihat ketika kalian berada mungkin di kebun atau mungkin tadi Maria bilang di pantai ya. Ya. Kemudian Ibu tanya lagi. Coba Ayub. Ya, Nah, Ibu. coba Ayub tutup hidung dengan mulutnya. Tutup hidung dengan tutup mulut. Ya, kira-kira bisa bernafas tidak? Tidak bisa, Ibu, tidak Tidak bisa. bisa. Oke. Tidak bisa. Tidak bisa ya? Atau ada yang bisa Sesak napas, bernafas? Ibu. Sesak napas ya? Sesak napas. Iya. Kenapa kita tidak bisa bernapas? Karena tidak ada udara yang masuk, Ibu. Oke, Tidak ada udara tidak yang ada masuk. udara. Berarti udara apa? Apa ya? Di SMP itu Oksigen. oksigen. Kelas 10 itu Tom belajar sistem Ya, pernafasan oksigen, Pak itu Yub. oksigen, Oksigennya? Ibu. Iya, Oksigen. baik. Ya. Iya. Jadi kita pasti tidak bisa tanpa bernafas. Atau ada di sini yang bisa tidak bernafas dalam 1 menit? Ada? Ya ada, Ibu. Tidak ada ya? Ya, jadi Tidak kita ada, Bu. ya,
Oke, satu lagi contoh Ibu kasih. Siapa di sini yang ada bertanam di rumah? Ada tanam bunga kah atau tanam apa di rumahnya? Ada? Ada Bu, ada ini pepaya, Ya, tanam pepaya, daun mayana. daun mayana. Ya, sering disiram tiap pagi? Jarang Bu, apalagi nih hujan-hujan Bu. Jadi kadang juga kalau musim kemarau Bu disiram, tapi karena musim hujan jadi tidak disiram lagi Bu. Iya, kalau tidak disiram, kira-kira bagaimana dengan tanamannya? Tanamannya layu Bu, nanti lama-lama dia bisa mati. Iya. Kering. Kering ya? Kering ya, Iya. iya. Ya, berarti tandanya apa itu? Tumbuhan butuh apa? Butuh air. Butuh air. air. Oke, baik sekali, butuh air. Sama tadi seperti manusia. Manusia juga butuh oksigen untuk bisa bernafas. Oke, ya. Jadi kenapa Ibu tanya seperti itu? Karena ada kaitannya dengan materi kita di pagi hari ini, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, Ibu tampilkan ya. Ibu punya PowerPoint. Sudah lihat semua? Sudah Bu. Sudah Ibu. Nah, Bu. Ya, jadi pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, ya, jadi nanti kalian belajar. Tujuan pembelajaran kita, Ibu berharap kalian yang pertama, kalian mampu untuk memahami antara komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengidentifikasi komponen biotik dan komponen abiotik. Yang ketiga, kalian mampu untuk menganalisis interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Dan yang keempat, kalian mampu untuk menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang komponen dan interaksi dalam ekosistem. Ya, kita masuk pada ya. Kemarin Ibu sudah bagikan materi di kalian punya grup WhatsApp. Ada yang sudah baca materinya? Ini baru dibaca Bu. Sedikit-sedikit. Baru baca Bu. Sebagian Ibu. Oh, baru sebagian. Ya, Bu, Ada yang baru sudah baca semua? Belum Bu. Belum, Bu. Ada Ibu. Ya, baik. Jadi nanti sambil dibaca materinya ya. Jadi hari ini seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan mempelajari antara interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Ini gambar apa coba? Terumbu karang Bu. Terumbu karang Ibu. Karang. Ya, apa yang kalian lihat di dalam ini? Di dalam terumbu karang ini? Ada ikan, ada Apa lagi? Ada apa tanaman apa? Ikan, Ya, ikan, ada Ibu, terumbu ikan karang ya. bagus. Ya, Ikan, terus terumbu karang. ya. Ada rumput Kemudian apa laut. lagi di sini? ada air laut. Ada air air laut. Ya, benar sekali. Nah, yang Ibu berikan contoh ini kita akan kaitkan dengan materi kita yaitu tentang ekosistem. Ada yang sudah pernah dengar apa itu ekosistem? Sudah Sudah Ibu. Bu. Sudah. Ya. Apa itu ekosistem, Adolpina? Ekosistem itu hubungan timbal balik antara atau hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya Bu. Iya, benar sekali. Yang lain? Dorenji. saya tambahkan Oh, Ayub, ekosistem mari, Ayub. ekosistem itu terdiri dari berbagai unsur yang membentuk tata lingkungan. Ibu, Iya. gitu. Ya, benar sekali Ayub. Ada lagi satu yang mau menanggapi apa itu ekosistem? Ini Bu, ekosistem itu terdiri dari dua komponen, ada biotik dengan abiotik, ada makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ya, benar sekali Ratna. Ya, jadi ekosistem seperti yang tadi temanmu sudah sampaikan itu adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, tadi kalian sudah lihat di gambar ini
ada ikan, ada air laut, kemudian ada terumbu karang. Nah, ini semua ini adalah bagian dari ekosistem. Nah, tadi Ratna sudah sampaikan bahwa di dalam ekosistem itu namanya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, kita akan bahas apa itu biotik dan abiotik. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Sudah lihat semua? Ibu punya slide? Ya, Ibu. Ya. Nah, dari gambar ini bisa tidak kalian sampaikan apa itu komponen biotik dari gambar ini? Lorenzi bisa? Komponen biotik di situ ada individu sebagai makhluk hidup itu sendiri, kemudian ada populasi yaitu kumpulan dari berbagai sejenis makhluk hidup yang sama, kemudian ada komunitas itu makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, benar sekali. Jadi komponen biotik itu adalah komponen yang di dalamnya, lihat, ini gambar ini yang pertama ada gambar individu. Ini gambar orang toh? Ya. Nah, jadi yang pertama adalah komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup. Nah, di dalamnya ada manusia. Kemudian di sini kalian lihat gambar, ada gambar apa ini? Ayub, ini gambar apa? Ayub tidak tahu lagi. Tidak pernah lihat di superior ke apa. Itu apa ya? Itu sapi. Oh, sapi. Ya, baik. Ya, jadi sapi. Ya, jadi bisa tidak kalian simpulkan apa itu komponen biotik? Komponen yang hidup, Ibu. Kumpulan dari yang hidup. Makhluk hidup. Yang Kumpulan dari makhluk individu, makhluk hidup, benar sekali ya. Jadi komponen biotik itu komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Ada manusia, ada hewan, dan ada juga tumbuhan. Nah, di dalamnya ada namanya individu. Individu ini lihat jumlahnya ada berapa ini? Satu. Jadi individu itu terdiri dari satu organisme saja. Kemudian populasi, lihat ini gambar tadi Ayu bilang gambar Sapi. lihat sapi jumlahnya berapa? Ada satu kah? Ada berapa ini? Ada beberapa, Bu, itu. Ada Ya, 5, Ibu. beberapa ya. Ya, jadi populasi ini kumpulan dari organisme yang sama atau yang sejenis. Kemudian ada komunitas, berarti komunitas ini gabungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, itu yang komponen biotik. Nah, komponen biotik itu sendiri, kalau kita mempelajari lebih lanjut, berdasarkan peranannya, itu dia terbagi. Di dalam ekosistem itu ada 4, yaitu yang pertama produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Ya, kira-kira produsen itu contohnya apa? Ada yang tahu? Di dalam ekosistem? Tumbuhan, Ibu. Tumbuhan, Bu, tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau. Kenapa tumbuhan masuk dalam produsen? Ada yang tahu? Karena dia menghasilkan sendiri. Karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri, Bu. Ya, Penghasil benar makanan sekali. bagi makhluk Ya. hidup lain. Iya, benar sekali Dolpina. Jadi, produsen tumbuhan masuk dalam produsen karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen itu berarti kalau tadi bisa membuat makanannya sendiri, berarti kalau konsumen bisa tidak membuat makanannya sendiri? tidak bisa. Tidak bisa. Contohnya? Hewan. Hewan dengan Manusia. Ya, benar sekali. Jadi ada hewan, ada manusia, ada juga dekomposer, kemudian ada detritivor. Ya, kita lanjut. Nah, lihat gambar ini. Jadi ini mengaitkan dengan yang tadi Bu sudah sampaikan. Kalau produsen tadi ini gambar dari tumbuhan karena bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen di sini ada hewan. Ini gambar apa ini? Ratna? Gambar burung, Ibu. Gambar burung, benar sekali. Kemudian ini pengurai. Maria, ini gambar apa ini? Jamur, Ibu. Jamur, ya. Jadi jamur itu masuk dalam kelompok
pengurai, dan ada detritivor. Ini kira-kira gambar apa yang di sana? Cacing. Cacing ya? Ya, jadi cacing ini masuk dalam kelompok detritivor. Nah, ini yang tadi Ibu sudah sampaikan bahwa komponen biotik itu ada tadi hewan, ada tadi manusia dengan tumbuhan. Nah, di dalamnya kalau kita kelompokkan lagi berdasarkan cara memperoleh makanannya, maka ada dua, ada autotrof dan heterotrof. Yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi, contohnya saja tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, maka masuk dalam komponen atau yang disebut dengan organisme autotrof, ya. Beda dengan hewan dengan manusia karena tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi masuk dalam komponen heterotrof. Nah, ini lagi ya. Jadi berdasarkan jenis makanannya, komponen biotik masih lagi kita bedakan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah karnivora, herbivora, dengan omnivora. Ya, ada yang tahu karnivora ini apa? Organisme apa ini? Pemakan daging, Ibu. Pemakan Daging. Pemakan daging. Ya, contohnya Ada serigala, ada harimau, ada kucing. ya, jadi karnivora itu pemakan daging, makhluk hidup pemakan daging. Contohnya tadi harimau, kemudian ada serigala ya. Kemudian herbivora itu pemakan tumbuhan. Contohnya saja tadi Ayub tadi kasih contoh adalah gambar sapi. Sapi kan makan apa? Rumput, Ibu. Makan rumput ya? Ya, benar sekali. Kemudian omnivora, kalau tadi karnivora makan daging, herbivora pemakan tumbuhan, maka omnivora itu dia makan semuanya, makan tumbuhan dan juga makan daging. Contohnya apa? Manusia, Ibu. Contohnya kita manusia ya, benar sekali. Ya. Kalau tadi komponen biotik tadi adalah makhluk hidup. Maka yang kedua ada namanya komponen abiotik. Nah, kalau biotik tadi hidup, maka komponen abiotik itu adalah komponen yang terdiri dari apa? Ratna? Makhluk yang tidak hidup, Terdiri Ibu. dari makhluk yang tidak hidup. Contohnya tadi Ibu kasih contoh tadi waktu bernafas. Kita butuh apa tadi? Udara. Kita butuh oksigen. Contohnya saja udara. Kemudian tadi Ibu kasih contoh lagi tadi waktu tumbuhan ketika tidak disiram air, maka komponen abiotiknya itu adalah Air, Ibu. air ya. Jadi itu salah satu contoh dari komponen abiotik. Ada air, ada tanah, ada suhu, ada iklim. Pokoknya semua yang mendukung kelangsungan hidup dari organisme itu termasuk dalam kategori komponen abiotik. Ya. Nah, di sini juga ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup atau antara biotik dengan abiotik. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Nah, nanti kalian masuk dalam pengamatan ya. Nanti kalian akan mengamati supaya lebih jelas. Nah, sebelumnya Ibu tampilkan kalian video. Ibu tampilkan kalian video dulu. Untuk kalian bisa memahami lebih lanjut. Mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah dan mengerikannya 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat. Kelihatan? Bumi, Kelihatan, Ibu. tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya,
Apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan membuatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenarnya masih ada. Tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita nggak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar masih nggak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050 kalau muka air laut terus nambah tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita nggak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya, Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara, lewat bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut, restorasi lahan gambut, ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan, dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya, PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka. Satu persatu. Ya, sudah nonton tadi videonya? Sudah, Bu. Nah, Bu, videonya tentang apa ya? Pemanasan global. Tentang pemanasan global. Pemanasan global. Ada yang Tentang pernah pemanasan dengar? global, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang pernah sebelumnya mendengar apa itu pemanasan global? Belum Bu, saya baru dengar ini. Ya, Sudah yang lain. Ibu. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Pernah dengar. Pernah dengar, Ibu. Pernah dengar ya? Pernah Apa itu dengar. pemanasan global? Ya. Dari video Pemanasan tadi? global itu ini, Ibu, semacam kenaikan suhu ya, suhu di bumi. Ya, benar sekali kenaikan suhu. Ada lagi? diakibatkan karena Itu pemanasan. apa ya? Itu eh, sama Ibu, kenaikan panas bumi. Karena apa ya? Karena ada penutupan begitu, kayak ada tutupan begitu. Kalau tidak salah itu apa? Gas karbon dioksida, kalau tidak salah yang menutup. Ya. Kira-kira Ibu. Ya, benar sekali Ayub. Ada lagi? Pengaruh efek rumah kaca, Bu. Ya, pengaruh efek dari rumah kaca. Kemudian dari video tadi, kira-kira kalian sudah merasakan dampak tidak dari pemanasan global itu? Sudah, Ibu. Sudah. Apa contohnya yang kalian sudah rasakan? Jadi semakin hari ini semakin panas, Ibu. Ya, cuaca belakangan ini semakin panas ya. Iya. Ya, kemudian apa lagi? Ya, jadi salah satu dampaknya itu adalah kenaikan suhu bumi. Bumi. Ya, sehingga nanti terjadinya
penguapan dan berakibat pada cuaca yang sudah tidak menentu, toh. Jadi sekarang kalau kalian perhatikan cuaca sudah sering hujan, toh. Kemudian satu lagi yang lebih jelasnya adalah kenaikan menyebabkan air di kutub utara dan kutub selatan atau es di kutub utara dan kutub selatan itu sudah mulai mencair Bu. sehingga nanti mengakibatkan permukaan air di permukaan bumi. Kalau air sudah semakin meningkat, kira-kira bagaimana? Apakah ekosistem itu terganggu? Terganggu, Ibu. Terganggu, Bu. Sangat terganggu, ya, sangat terganggu, ya. Oke, jadi kita lanjut pada praktek kita akan melakukan pengamatan. Ibu sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Ivana, ada Stefanus, dengan ada Ratna. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ada Mary, Adolfina, dengan Amanda. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga ada Maria, Ayu, Dorenci, kelompok yang ketiga. Bisa? Jadi sudah tahu ya kelompoknya yang mana ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ayo, yang setiap kelompok. Kelompoknya Ivana, kelompoknya Mary, dengan kelompoknya Ayu. Saya ngambil. Saya ngambil ya. Saya saya ngambil. ngambil. Oke. Semua sudah dapat? Semua? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ya, Ibu kasih kalian waktu 2 menit untuk kalian baca LKPD-nya sebelum kita masuk dalam pengamatan. Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca. Oke, sudah ya? Sudah dibaca semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya. Ya, baik. Semua sudah baca LKPD-nya. Sebelum kita pengamatan, Ibu jelaskan sedikit mengenai LKPD-nya, ya. Nah, jadi sebentar kalian akan melakukan pengamatan di luar kelas, ya. Nanti kalian mengamati interaksi antara atau komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitar sekolah, ya. Nanti Ibu bagi, nanti kelompok 1 nanti dapatnya di mana ya, kelompok 2 juga dan kelompok 3. Nah, nanti kalian melakukan pengamatan. Kalian sudah bawa alat dengan bahan yang Ibu sampaikan pertemuan lalu? Sudah, Ibu. Sudah. Bawa ya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, oke, sudah dibawa literannya, kemudian habis itu ada tali rafia, semua sudah dibawa ya? Ya. Nah, nanti kalian akan melakukan pengamatan di luar, nanti kalian akan ini, ada gambar ini Ibu tampilkan, nanti kalian membuat petak berukuran, tidak usah terlalu ini, ukurannya 50 x 50 cm saja, ya. Nanti kalian melakukan, kalian buat petak, kemudian nanti kalau sudah kalian buat petak, nanti kalian akan mengamati di dalam petak ini apa saja komponen biotik dan abiotik yang kalian temukan, ya. Nanti kalian amati, tidak usah yang di bagian luar dari kode ini ya, dari petak ini, yang di dalam saja. Kalau misalkan nanti kalian pengamatan kemudian mungkin ada binatang yang mungkin ada jalan keluar sedikit ke lewati petak ini, tidak usah dihitung. Ya, yang ada di dalam petak saja yang kalian amati, ya. Bisa? Bisa, Bu. Iya, Ibu, bisa. Kalau kalian sudah amati, nanti kalian isi. Di dalam sini ada tabel, nanti kalian isi apa saja yang kalian jumpai dalam petak itu. Apakah mungkin ada tumbuhan kah? Atau mungkin ada hewan? Nanti kalian masukkan di sini, kemudian jumlahnya. Ya, nanti kalian isi jumlahnya berapa, kemudian kalian kelompokkan masuk dalam biotika atau masuk dalam komponen abiotik. Bisa ya? Ya, nanti kalau sudah kalian isi, kemudian nanti kalian akan jawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang Ibu sudah bagikan ke setiap kelompok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti kalian setelah kalian melakukan pengamatan, nanti kalian kembali ke dalam kelas. Kemudian nanti kalian lanjut lagi mengisi LKPD yang kedua mengenai hubungan antara sesama komponen di dalam lingkungan, ya.
Nanti ada namanya tadi Ibu sampaikan ada simbiosis ya. Nanti kalian amati. Nanti kalian lihat gambar ini, gambarnya tentang apa? Contohnya saja yang nomor 1. Maria, ini gambarnya tentang apa ini? Nomor 1. Bunga dan kupu-kupu. Bunga dengan kupu-kupu. Nanti kalian lihat dari gambar ini kira-kira terjadi simbiosis apa? Apakah mutualisme? Tadi mutualisme itu apa? Hubungan antara sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, nanti kalian catat di sini apakah mutualisme atau komensalisme atau parasitisme. Ya, nanti kalian tuliskan. Kemudian nanti kalian isi pertanyaan yang ada di dalam kotak ini. Bisa ya? Bu, bisa Ibu. Belum dipahami dari LKPD ini? Oke, Ibu rasa semua sudah cukup jelas ya. Ayo, nanti setiap kelompok nanti akan menuju ke luar, kemudian kita lakukan pengamatan. Nah, kelompok 1 nanti dapatnya di depan kelas 11 informatika, kelompok 1. Kelompok 2 nanti dapatnya di depan 10 mesin. Dan kelompok yang ketiga dapatnya di depan ruang lab PKJ, ya. Ayo, sekarang setiap kelompok menuju keluar untuk melakukan pengamatan. Ayo, bawa bolpen pensil. Ya. Ayo Ya. cepat sudah, nanti tong terlambat lagi. Ayo, Ibu, kita di mana, Ibu? Ayo. Ibu, kita di mana? Mana Ibu Mary? Ayo. Kelompoknya saya kemana? Lupa. Ya, kelompok 3 Ayo, nanti di ada depan kita lab jangan PKJ kasih ya. tahu tadi jadi. Ya, kelompok Ibu, 3 kelompoknya saya. Ayub nanti di depan lab PKJ. Kelompoknya Ayub depan lab PKJ. Kemudian kelompoknya Oh, iya. Amanda nanti di depan kelas 11 mesin, ya. Kemudian Berapa menit, Ibu? Berapa menit kita dikasih kasih waktu pengamatan? kalian 20 menit untuk kalian pengamatan. Oh, iya, Ibu. Ya. Baik, Bu. Ya, bagaimana kelompoknya Ivana? Ada Ibu, kalau misalnya tidak dapat ke kupu-kupunya bagaimana? Kupu-kupunya tidak dapat bagaimana? ya. Kupu-kupu. Ini kan Ibu sudah tampilkan gambar. Jadi nanti kalian tinggal Oh, mengisi iya. saja yang untuk LKPD yang kedua. Nanti Iya, kalian iya. amati tuh yang LKPD pertama, ya. Nanti Iya. kalau sudah selesai, nanti kalian masuk dalam kelas baru amati yang LKPD yang kedua. Oh, begitu. Ya, Iya. benar sekali. Iya. Jadi kalian pengamatan untuk LKPD yang pertama dulu, ya. Ayo kita mulai pengamatan. Kelompok Ayub, sudah ada yang sudah diamati? Belum, Ibu, belum. Belum, Bu, kita baru mau keluar nih. Ya. Kelompoknya Amanda? Sementara Bu ini lagi bikin Lagi ini, sementara Bu. ya. Kotak Ya, ini Bu. Ya, Lagi nanti bikin kalian lagi. amati, tentukan yang mana yang biotik, yang mana yang abiotik, ya. Nanti kalian mengamati, kalian tentukan nanti. Ya Bu. Kemudian kelompoknya Ivana, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Ya. Sambil kalian mengisi. Oke, semua sudah mengisi setiap kelompok? Sementara Bu, baru sebentar dicatat ini Bu. Oke. Oke, baik. Semua sudah melakukan pengamatan. Setiap kelompok kembali ke kelas. Kita lanjutkan dengan LKPD yang kedua. Ayo, setiap kelompok menuju ke dalam kelas. Kemudian kita lanjut dengan LKPD-nya kita yang kedua. Kelompoknya Maria, sudah ada yang diamati untuk yang LKPD yang kedua?
Masih kerja nih, Bu. Masih kerja. Ada kesulitan dari gambar yang Ibu tampilkan di LKPD? Kelompoknya Stefanus. Sudah diamati untuk yang LKPD yang kedua ini? Sudah, Bu. Ya. Nanti sambil kalian isi. Ini yang gambar yang pertama ini apa ini? Tentang tadi Simbiosis. bunga dengan kupu. Ya. Kemudian yang gambar yang kedua tentang Yang kedua itu apa, Bu? Seperti tangan itu. Tangan dengan tangan kah? Tangan dengan nyamuk ya? Ini digigit nyamuk apa? Ya, benar sekali, digigitnya nyamuk. Nanti kalian tulis di sini apakah merugikan atau menguntungkan atau tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nanti kalian tulis di kolom yang ketiga ya. Kalau gambar yang ketiga ini jelas? Ya jelas, Bu. Itu ada Jelas, burung. Bu. Jelas, Jelas, Bu. Jelas ya. Bu, gambar 9 itu apa ya, Bu? Gambar yang 9. Oke, Iya, ada yang jelas tahu itu, ini Bu. gambar yang ke-9 ini gambar tentang apa? Ada makhluk hidup apa di sini? Tikus. Tikus. Tikus tanah. Ya, tikus tanah. Tikus tanah dengan apa ini? Padi. Dengan Padi. padi. Ada tikus tanah Ih, dengan ada apa? Dia lagi makan padi. Oh, Amanda Ya. kalau bilang tikus-tikus Oh, itu ini cepat dia deh. Ibu kasih rusak padi nih. Iya Ya, toh, benar tikus sekali tanah. Amanda. Ya. Iya, tikus tanah jahat sekali ya, Bu Guru. Kemarin Ya, itu, betul kemarin sekali. saya dengan Stefan kejar tikus. Kemarin itu. Ya. Jadi ini benar sekali ya. Gambar antara tikus dengan padi ya. Kemudian gambar yang ke-10 ini jelas ya? Itu Jelas, apa, Bu Guru? Itu apa? Kok Ya, kayak ini gambar apa ini? Ayub tahu? Ini gambar apa yang ke-10 ini? Apa? Apa? Aduh. Oh, Ayo, semut, ingat. semut. Semut. Semut, Ibu, semut. Semut bikin apa ini? Sarang, Iya. sarang semut. Semut bikin Sarang semut, Bu. sarang. Iya, benar sekali, semut bikin sarang ya. Jadi di sini ada interaksi yang terjadi antara dua buah makhluk hidup. Nanti kalian tuliskan di sini ya. Ya, nanti kalian lanjutkan diskusi kalian. Nanti pertemuan berikut kita akan mempresentasikan, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pengamatan yang tadi kalian sudah amati. Kemudian terserah kalian mau buat dalam bentuk apa, mau carta atau mungkin kalian mau tempel gambar atau mau tempel foto, silakan. Setiap kelompok Ibu kasih kebebasan untuk kalian berkreasi untuk menampilkan kalian punya hasil pengamatan tadi. Nanti kita presentasikan bersama-sama di pertemuan yang berikutnya. Ya, bisa setiap kelompok? Bisa, Ibu. Ya, cukup jelas ya? ya, Ibu. Ya. Oke, Ibu rasa cukup jelas. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar. Masih ingat tadi materinya kita tentang apa? Apa ya? Ada yang masih ingat tadi tentang? Keanekaragaman, Ibu. Keanekaragaman. Komponen Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Sistem. Stefanus, tadi Interaksi, materinya kita interaksi. tentang apa? Komponen ekosistem. Ekosistem, interaksi. Bu. Ivana, Ekosistem. ekosistem. Benar sekali. Nah, di dalam ekosistem tadi apa? Apa yang tadi kalian sudah mati? Ada komponen abiotik dan biotik, Bu Guru. Ya, benar sekali Amanda. Apa itu komponen biotik? Ayub jawab, Ayub. Komponen biotik Ayub. apa? Masih ingat Komponen tadi? biotik komponen itu biotik saya apa? tidak, Ibu, selalu Pak dia punya pengertian, tapi komponen biotik itu seperti yang hidup-hidup, seperti semut, tumbuhan. Begitu kalau tidak salah, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi komponen biotik tadi adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Hidup, Ibu. Manusia, ada hewan dengan ada tumbuh. Kalau biotik tadi hidup, maka yang berikutnya ada namanya komponen Abiotik. Abiotik. Stefanus apa?
Abiotik, Bu Guru. Abiotik. Apa itu Stefanus komponen abiotik tadi? Komponen tidak hidup. Komponen yang Tanah. tidak hidup. Iya, Coba itu. Maria, tadi contohnya apa? Salah satunya yang tadi kalian amati? Ada tanah, Ya, ada tanah. Ada apa lagi? ada udara, Ya, Batu juga, Bu. batu. ya ada batu. Ya, benar sekali. Jadi, semua yang kalian sebutkan tadi itu sudah benar masuk dalam komponen biotik dan komponen abiotik. Kemudian satu lagi, tadi kalian sudah amati tentang LKPD kalian yang kedua. Itu tadi tentang apa ya? Ivana? Interaksi, Bu. Interaksi, Bu. Interaksi. Apa? Ivana masih ingat yang tadi kita sudah amati LKPD kedua? Tentang apa ini? Ratna. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Ibu. Contohnya Ya. seperti bunga dengan kupu-kupu. Jadi terjadi interaksi simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi, di dalam interaksi itu ada namanya simbiosis. Simbiosis, salah satunya adalah simbiosis mutualisme, di mana dua buah makhluk hidup itu saling diuntungkan. Ya. Kemudian setelah mutualisme ada lagi simbiosis apa? Yang nomor 2 itu, Bu, mungkin simbiosis parasitisme, Kak, Bu. Ya, benar sekali, simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme tadi? Adolfina? Kalau simbiosis parasitisme itu saling merugikan, Bu, seperti itu, Bu. Ya, benar Kalau sekali. Jadi ada yang itu, diuntungkan. yang satu untung, yang satu rugi. Ya, benar sekali Ayub. Jadi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Itu yang parasitisme. Kemudian yang satu, selain mutualisme, parasitisme, yang satu ini contohnya apa? Simbiosis? Komensalisme. 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 Benar sekali Maria, komensalisme. Komensalisme itu tadi apa? Simbiosis yang Yang tidak merugikan satu pihak, tapi menguntungkan pihak yang lain. ya benar sekali. Jadi ada yang diuntungkan dan ada tidak untung dan juga tidak dirugikan. Ya, jadi semua sudah mengerti ya materinya kita di pagi hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ada yang belum Sudah. paham? Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita di hari ini, Ibu mau kasih kalian refleksi yang pertama. Untuk pertanyaan pertama. Apakah saya sudah bisa membedakan antara komponen biotik dan abiotik? Ratna? Sudah bisa, Ibu. Sudah bisa ya? Sudah Ya. bisa membedakan ya? Oke. Nah, Ibu. Stefanus? Sudah bisa membedakan antara biotik dan abiotik tadi? Ya, Stefanus sudah bisa ya. Ayub, sudah bisa membedakan antara komponen biotik dan abiotik? Sudah bisa, Bu, sudah. Oke, sudah bisa ya. Kemudian lanjut, pertanyaan yang kedua. Apakah saya sudah bisa menyebutkan contoh komponen biotik? Dorenci, sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah bisa ya menyebutkan salah satu contoh komponen biotik ya? Ya, Ya, apa tadi contohnya salah satunya? contohnya tumbuhan, hewan. Ya. Oke, benar sekali contohnya tumbuhan, kemudian ada manusia. Kemudian yang ketiga, kalau tadi komponen biotik, maka yang berikutnya komponen abiotik. Coba Adolfina. Sudah, Bu. Sudah bisa Contoh ya? komponen biotik itu yang tadi yang diamati itu ada batu, tanah, ada air juga, Bu. Ya, benar sekali ya. Berarti kalian sudah mengerti untuk komponen abiotik. Nah, pertanyaan terakhir. Kira-kira dari tadi penjelasan Ibu, ada tidak manfaatnya pembelajaran kalian di hari ini bagi kehidupan kalian setiap hari? Ada manfaatnya? Ada, Bu. Ada. Apa contohnya?
Jadi ini Bu, manfaatnya kita tahu kira-kira mana yang termasuk ke dalam komponen biotik dan komponen abiotik. Dan kita sesama makhluk hidup itu saling berinteraksi, Ibu. Ya, oke baik. Terima kasih. Benar sekali Ratna. Jadi manfaatnya adalah kalian sudah bisa membedakan antara komponen biotik dan komponen abiotik di dalam lingkungan sekitar kalian. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai pada penghujung materi kita di saat ini. Untuk pertemuan kita berikutnya, tadi Ibu kasih kalian pengamatan tadi nanti diselesaikan ya. Pengamatannya nanti diselesaikan, kemudian nanti minggu depan kita setiap kelompok tadi akan mempresentasikan hasil pengamatannya di depan setiap teman-teman kelompok lain dan nanti kelompok lain akan menanggapi ya. Baik. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita akan mengakhiri juga dengan doa. Ya, Ibu minta Dorenci pimpin kita dengan doa sebelum kita menutup pembelajaran kita di saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, sebelum kita akhiri ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dorenci. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Pagi, Terima Ibu. kasih. Pagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu, Sampai ketemu terima minggu kasih. depan. Ibu, Baik, dadah. pagi.